Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang bab 11, yaitu tentang memanfaatkan lingkungan alam sebagai karunia Tuhan. Kelompok kami beranggotakan Arin Sakila, saya Fabian Estariano Farelli, lalu Ginan Al-Hanif Mahardika. Yang pertama, agak kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Alam semesta adalah ruang di mana di dalam sehingganya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam. Jagat raya ini adalah sebuah massa kesusunan unsur-unsur yang berada dalam perbentangan. Alam semesta dalam perspektif Al-Quran dapat dipahami sebagai perbentangan unsur-unsur yang saling mempunyai keterkaitan. Pada hakikatnya, alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab alam semesta dan seluruh isinya serta hukum-hukumnya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Sebagai kaum muslimin harus menjadi yang terdepan dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar. Oleh karena itu, seyogianya setiap muslim memahami landasan-landasan pelestarian lingkungan hidup. Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan. Alam ini merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka yang merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia. Alam adalah tempat beribadah hanya kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, yang mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rob, kami tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ali Imran ayat 3. Kemudian ada penyebab dan dampak dari kerusakan lingkungan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan firman-Nya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang adapun penyebab dari kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu polusi. Polusi merupakan salah satu alasan utama kerusakan lingkungan dapat terjadi. Ada 4 penyebab utama, yaitu air, udara, tanah, dan kebisingan. Yang kedua yaitu kerusakan pada tanah atau lahan. Yang ketiga yaitu deforestasi. Deforestasi merupakan penebangan pohon guna membuka pemukiman baik untuk rumah dan keperluan industri. Pertumbuhan populasi merupakan salah satu penyebab utama deforestasi. Yang keempat yaitu ada penyebab alami, merupakan di luar kesalahan manusia, karena bumi juga memiliki masalah dalam arti ekologis, seperti halnya gempa bumi, gelombang pasang, dan badai. Nah, adapun dampak dari kerusakan lingkungan, yaitu yang pertama, kesehatan manusia dapat terganggu akibat dari penurunan kualitas lingkungan, seperti misalnya area yang terpapar polusi udara beracun dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti pneumonia dan asma. Yang kedua yaitu hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga yaitu penipisan lapisan ozon. Adapun elemen-elemen konversi lingkungan dalam agama. Dalam sejarah kemanusiaan, konversi bukanlah hal yang baru. Misalnya pada
252 sebelum Masehi. Raja Asoka dari India secara resmi mengumumkan perlindungan satwa, ikan, dan hutan. Lalu, pada tahun 1084 Masehi, Raja William I dari Inggris memerintahkan penyiapan The Domesday Book, yaitu suatu inventarisasi tanah, hutan, daerah penangkapan ikan, area pertanian, taman buru, dan sumber daya produktif milik kerajaan yang digunakan sebagai daerah untuk membuat perencanaan rasional bagi pengelolaan pembangunan negaranya. Semangat konversi dan pelayanan terhadap pelestarian alam dan lingkungan terdapat cukup banyak dalam istilah yang telah digunakan, baik yang kita temukan di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab klasik. Beberapa institusi penting yang dapat dipandang sangat vital bersifatnya dilihat dalam kondisi terkini yang menyangkut pembagian lahan, hutan, pengelolaan hidupan liar, pertanian, dan tata kota, antara lain Ihya al-Mawad, yaitu menghidupkan lahan yang terlantar dengan cara reklamasi atau memfungsikan kawasan tersebut agar menjadi produktif. Iktar, yaitu lahan yang diizinkan oleh negara untuk kepentingan pertanian sebagai lahan garap untuk pengembang atau investor. Lalu ada ijarah, yaitu sewa tanah untuk pertanian. Lalu ada harim, kawasan lindung, hima, kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami. Lalu ada wakaf, yaitu lahan yang dihibahkan untuk kepentingan publik atau umat. Lalu selanjutnya ada implementasi nilai-nilai Islam untuk konversi lingkungan. Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 36. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Potongan ayat ini mengingatkan manusia tentang tugas utamanya sebagai penjaga bumi agar tetap pada keseimbangan ekologinya. Lingkungan hidup harus mendapat perhatian dan penanganan secara terpadu, baik dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, maupun pengembangannya. Islam memandang penataan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Tanggung jawab manusia terletak pada penataan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Tata lingkungan yang memberi manfaat besar bagi manusia terletak pada mekanisme kerja antara ekosistem dengan komunitas manusia. Jika mekanisme berjalan dengan baik, berarti manusia telah menempatkan diri pada posisi baik khalifah Allah di bumi. Oleh karena itu, ciptakan lingkungan hidup yang berdampak positif bagi kemakmuran dan kelangsungan hidup menjadi keharusan bagi manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.